Mobil hitam mewah itu berhenti tepat di depan teras rumah. Segera sekretaris Tang membukakan pintu penumpang belakang dan turunlah Arga dari dalam mobil. Lelaki tampan tersebut berjalan dengan langkah elegan dan santai memasuki pintu rumah utama, di mana di sana telah berbaris para pelayan menyambutnya, hanya saja tak ada wanita yang biasa menunggunya di sana. "Selamat datang, Tuan," sambut Bian dan para pelayan menundukkan bahu sebagai salam hormat. Langkah kaki Arga berhenti tepat di hadapan wanita parubaya sebagai kepala pelayan itu. "Di mana dia?" "Nona masih dalam perjalanan pulang, Tuan," jawab Bian yang tahu siapa orang yang tuannya maksud. Arga hanya membalasnya dengan gumaman, "Siapkan air mandi di ruangan lain." Meskipun Bian merasa penasaran mengapa sang majikan malah meminta membersihkan diri di kamar lain, dia lebih memilih diam dan mematuhi perintah. "Baik, Tuan, akan segera kami siapkan." Dia langsung memberikan isyarat mata pada beberapa pelayan yang ada di belakang untuk menyiapkan apa yang diminta. Dan 3 pelayan yang mengerti segera menganggukkan kepala dan berbalik pergi. Arga memutar arah berbelok melangkah ke arah lain diikuti Bian dan sekretaris Tang di belakang. "Kau?" "Iya, Tuan," sahut Bian. "Sudah melakukan apa yang kuminta?" "Saya sudah membereskan semuanya dan menyisakan 1 di lemari, sesuai yang Anda perintahkan." Senyuman tipis di bibir Arga mendengar jawaban itu. "Baguslah." Rasa penasaran yang membuncah dalam hati membuat kerutan di kening Bian sehingga mendorong dia untuk bertanya. "Tuan?" Arga hanya menyahuti dengan gumaman sambil melangkah memasuki sebuah pintu kembar otomatis. "Bolehkah saya tahu dengan tujuan Tuan mengosongkan semua lemari?" Kaki Arga terhenti yang seketika membuat wanita parubaya itu menundukkan kepala takut, merasa telah salah bicara dan menyinggung. Jika membiarkan lemari tetap begitu, dia tidak akan memakai gaun yang kuminta. Mendengar jawaban tersebut, Bian melirikkan mata ke arah samping di mana Tang berada. Apa yang terjadi? Dia seakan berkata begitu lewat tatapannya. Sekretaris Tang hanya membalas dengan senyuman tipis penuh arti. "Anda bisa tahu esok pagi." Kedua pintu kaca kembar otomatis lain terbuka. Segera Arga melangkah memasuki ruangan yang sepertinya itu sebuah kamar. Begitu pula Bian yang menekan rasa penasarannya, dia ikut menyusul memasuki kamar bersama sekretaris Tang. Beberapa saat kemudian, Misa telah sampai di rumah pas sekali dengan gema suara azan maghrib. Dia turun dari mobil dan langsung bergegas menuju kamar. Dia membuka pintu kamar dengan lebar dan mengedarkan pandangan. "Syukurlah, sepertinya dia belum pulang," gumamnya saat mendapati kamar yang masih kosong. Kemudian dia berjalan memasuki kedalaman kamar. "Sebaiknya aku sholat maghrib dulu deh, untuk bersiap menyambut dia pulang," gumam Misa sambil berlalu masuk ke pintu ruangan pakaian. Dia membersihkan diri dan tidak lupa mengambil air wudhu untuk melaksanakan salat maghrib. Dan pada saat ini gadis itu masih memakai jubah handuk mematung di depan lemari pakaian yang berjejer. Dia membuka pintu lemari yang seketika membuat dia mengernyitkan alis saat mendapati isi lemari yang kosong. Kemana bajuku?" Kembali Misa menggeser sisi lemari lain dengan isi tetap sama, kosong, tak ada satupun helai pakaian. Ini kenapa? Pada kemana baju-bajuku?" Misa mulai gusar dan panik. Tangan dia yang sedikit gemetar menyentuh daun pintu terakhir sebagai lemari pakaian dia. "Seharusnya di sini masih ada pakaianku." Dengan perasaan penuh harap, dia menggeser pintu lemari tersebut. Seketika dia termatung menatap terlongo pada isi lemari tersebut yang hanya mendapati sebuah gaun merah saja. Apa-apaan ini? Kenapa semua bajuku nggak ada?" Geram Misa frustasi dan marah.
Dan seperkian detik kemudian, setelah menguasai kekesalannya, Misa menghembuskan napas panjang beberapa kali mencoba tetap tenang. Lalu dia menatap gaun merah tersebut. Apa maksud semua ini? Apa ini cara dia untuk mengusirku? Tapi kenapa harus mengambil semua pakaianku dan hanya menyisakan satu gaun kurang bahan begini sih? Oceh Misa menggebu dan mendesah panjang. Lalu dengan berat hati tangan dia terulur mengambil gaun tersebut dan menelisik modelannya. Bagaimana mungkin aku memakai gaun ini? Ini... Tercekat Misa memejamkan mata dan menjauhkan gaun tersebut. Helaan napas panjang Misa seiring tubuh dia merosot duduk berjongkok dengan tangan masih memegang gaun. Apa boleh buat deh? Aku harus pakai pakaian bekasku tadi. Dia mengaitkan kembali gaun tersebut ke lemari lalu beranjak menuju ke ranjang pakaian kotor. Yang lagi-lagi dia termatung menatap diam. Kemana pakaian kotorku di sini? Bingung Misa mendapati keranjang kotor telah bersih. Dia mendesah sebal menahan emosi dalam dada, sampai pandangan dia terarah ke jejeran lemari milik sang suami. Ah benar, bukannya pakaian pria lebih baik daripada gaun kurang bahan ini. Oceh Misa melangkah mendekati jejeran lemari tempat pakaian Arga. Dia membuka pintu lemari tersebut yang lagi-lagi membuat alis dia mengernyit keheranan. Karena keadaan lemari Arga pun sama seperti milik lemari dirinya. Sampai tangan Misa terus membuka setiap pintu, masih saja tak ditemukan satu helai pun pakaian di dalam lemari. Ini, terjeda sejenak Misa mengatur napas yang terengah. Apa maksud semua ini? Kenapa semua lemari di sini kosong semua? Geram Misa frustasi sampai menjambak rambutnya sendiri. Beberapa detik setelah tenang, Misa kembali melirik ke arah gaun merah yang tergantung di lemarinya. Yang benar saja sih, apa aku harus memakai pakaian seperti itu? Sampai beberapa saat kemudian, Arga memasuki kamar dan segera mengunci pintunya kembali. Dia menyapukan pandangan mencari sesosok wanita yang dia cari namun tak mendapati siapapun, hanya ruangan yang kosong. Kemana dia? Gumam Arga sembari melangkah ke arah pintu ruangan pakaian dan membukanya yang ternyata kosong. Begitu pula ke pintu kamar mandi yang sama-sama kosong, tak ada siapapun di sana. Pergi kemana dia? Tidak mungkin dia akan keluar kamar dengan pakaian seperti itu kan? Pikir Arga membayangkan Misa keluar kamar yang mengenakan gaun seksi. Tidak mungkin. Segera dia menepis pemikiran negatif tersebut dan melangkah ke arah ranjang. Lalu dia menjatuhkan bokongnya ke sisi kasur. Apa rencanaku malam ini gagal? Batin Arga merasa kecewa diakhiri hembusan napas pelan. Tapi kemana dia pergi? Lagi-lagi dia bergumam pelan dengan pandangan menatap heran ke sekitar kamar. Sampai tangan dia menyentuh sesuatu di belakang tubuhnya. Segera Arga melihat ke arah belakang yang seketika membuat alis dia mengernyit heran. Apa ini? Apa mereka tidak merapihkan tempat tidur? Bingung dia mendapati sebuah selimut yang bergumul. Tangan dia terulur hendak menarik selimut tersebut. Jangan! Sebuah suara teriakan yang sangat dia kenal menghentikan pergerakan tangan Arga. Seketika terbersit senyuman di bibir Arga. Ternyata dia ada di sini. Batinnya yang tahu kalau itu Misa. Apa yang sedang kau lakukan di sini? Sampai lupa menyambut suamimu pulang. Maaf, tapi aku sungguh tidak bisa keluar kamar sekarang, jawab Misa yang berada di dalam selimut. Apa kau sakit? Tidak, bukan begitu. Lalu, aku hanya tidak bisa keluar kamar, ucap Misa terdengar bergetar menahan malu. Kenapa? Pokoknya aku tidak bisa keluar sekarang. Jika kau tidak sakit, keluar dari selimut. Tidak, aku tidak bisa. Misa meringkuk semakin menutupi diri. Tangan Arga memegang sebagian kain selimut tersebut. Tunjukkan dirimu. Dan menariknya. Tidak mau.
Misa mencengkram kuat selimut itu agar tidak terlepas. "Perlihatkan padaku." Arga masih menarik-narik selimut tersebut. "Enggak, aku bilang enggak mau." Selimut itu ketarik oleh Arga yang langsung memperlihatkan penampilan Misa yang mengenakan gaun merah tanpa lengan tanpa bahu, mengekspos kulit putih mulus gadis itu dari bagian leher sampai bahu, juga betisnya sampai sebagian kaki atas terlihat. Membuat Arga yang melihat langsung terbengong terpesona oleh kecantikan dan kemolekan Misa. "Cantik, sangat cantik." Hanya kata itu terlintas dalam pikiran Arga masih termatung menatap tak berkedip oleh keindahan makhluk ciptaan Tuhan. Jangan melihatku." Ceracau Misa memeluk dirinya seakan ingin menyembunyikan diri karena saking malunya. Arga tersadar dari keterpakuan. Dia berdehem memalingkan tatapan ke arah lain. Apa karena ini kau tidak bisa keluar?" Yang hanya dibalas gumaman pelan oleh Misa. Arga melemparkan selimut ke sembarang hingga selimut itu teronggok di atas karpet tengah-tengah ruangan. Melihat itu, Misa langsung refleks bangkit terduduk dan berteriak, "Selimut!" Dengan gerakan cepat, Arga meraih tangan Misa dan mencekal. Tercekat Misa menatap waspada. "Apa yang membuatmu membutuhkan selimut itu?" Arga berucap menekan sembari mendudukkan diri di sisi kasur sehingga jarak dia dengan gadis itu "Kamu jangan lihat." Ceracau Misa memalingkan muka yang sudah sangat merah padam dan berusaha menutupi bagian dada yang terbuka oleh satu tangan lainnya. "Apa kau malu?" Arga bergerak pelan mencondongkan tubuh mendekati. Yang seketika Misa langsung memejamkan mata saking gugupnya. Aku tidak pernah memakai pakaian seperti ini. Tolong jangan lihat aku." Senyuman terulas di bibir Arga dengan tangan terulur menyentuh dagu Misa untuk mengangkat dan mengarahkan ke arahnya. "Kenapa harus malu di depan suamimu?" "Misa, lihat aku." Pejaman mata gadis itu semakin merapat sampai menciptakan kerutan di wajah. Kamu jangan begini," ucap Misa seiring tubuhnya mulai bergetar dan panas. Arga malah semakin merapatkan diri dengan sengaja. Dia mendekatkan wajahnya ke wajah gadis itu sampai terpaan napas mereka bertemu. "Misa," ucap Arga terdengar lembut dan serak, membuat darah dalam tubuh gadis itu semakin berdesir panas oleh perasaan asing yang muncul. "Berikan hakku sebagai suamimu." "Hah?" Seketika kedua mata Misa terbuka yang bertatapan langsung dengan kedua mata Hazel Arga yang tepat di depannya. Arga menangkap kedua sisi wajah Misa menatap redup dan berkata lembut di sisi wajah gadis itu. "Penuhi kewajibanmu sebagai istriku." "Hah? Maksud kamu?" Terbata Misa yang sudah tahu pasti arti dari perkataan tersebut, namun dia ingin menyangkalnya. "Misa." Kepala Arga bergerak dan terjatuh di bahu Misa yang tanpa kain sehingga kulit mereka bersentuhan, membuat gadis itu seketika merinding dan terpaku membeku gemetar. Apa yang dia lakukan?" Batin Misa berteriak. Lengan kokoh Arga melingkar memeluk pinggang ramping gadis itu semakin menghilangkan jarak di antara keduanya. "Biarkan aku memilikimu sepenuhnya." Misa hanya terdiam yang sudah gemetar kaku tak mampu berkata-kata lagi saking terkejutnya. "Aku anggap diammu sebagai jawaban iya," ucap Arga tersenyum dan mulai bergerak mengendus sekitar leher gadis itu sampai lagi-lagi membuat Misa yang merasakan sentuhan juga terpaan napas itu merinding panas bergetar hebat. Dan tiba-tiba terlintas dalam pikiran Misa soal perjanjian kontrak yang mengatakan tidak akan ada hubungan intim suami istri. Sebentar, ucapan Misa membuat pergerakan Arga terhenti. Kamu kan di kontrak bilang..." "Lupakan dulu soal kontrak itu. Sekarang kau penuhi saja kewajibanmu sebagai..." Arga memotong ucapan. Tapi Misa, kau lebih tahu soal hukum agama yang menolak ajakan suami."
Mendengar hal itu, seketika Misa terdiam, tak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya bisa mendesah pelan dan menganggukkan kepala lemah. Kembali senyuman puas di bibir Arga terulas dan kembali melanjutkan aksinya menggerayangi tubuh Misa. Dan Misa hanya bisa pasrah menerima walau hati merasa berat melepaskan. Apa akhirnya aku harus menyerahkan kesucianku pada lelaki yang sebentar lagi akan menceraikanku ini? Batin Misa seiring memejamkan mata membiarkan dirinya disentuh.